Oke teman-teman, jadi, beberapa hari yang lalu ya, saya sempat sharing session ke klien saya tentang modular monolith ya. Dan di sana kebetulan sih project-nya pakai Java ya, tapi konsepnya sebenarnya menarik ya untuk saya sharing session-kan. Jadi, seperti biasa ya, saya akan sharing session-kan tentang modular monolith ini. Karena zaman sekarang jujur saya sendiri kayaknya udah nggak terlalu tertarik kalau bikin project itu selalu bikin di awalnya pakai microservice ya. Jadi sekarang sendiri ya banyak, project-project yang saya mulai itu selalu dibuat dalam bentuk monolith. Dan biasanya ya agar memang jangka panjangnya nanti kalau memang suatu saat mungkin teman-teman mau bikin jadi microservice, ya lebih baik kita buat dari awal monolithnya itu adalah modular. Jadi nanti kalau misalnya memang ya ada kebutuhan kita mau jadikan microservice itu nanti lebih gampang. Nah, di sini kita bahas yuk, gimana sih strateginya ya kalau teman-teman mau bikin aplikasi yang modular monolith. Oke, jadi masalah yang terjadi ya pada aplikasi yang monolith tradisional ya, yang pertama itu adalah spaghetti code ya. Jadi nggak ada batasan akses antar domain. Jadi teman-teman misalnya bikin toko online, itu kan nanti ada domain product manajemennya, misalnya ada seller manajemennya gitu ya, ada order manajemennya. Nah karena kodenya tuh gabung semuanya, logiknya ya, jadi dari satu modul manggil modul yang lain direct langsung gitu ya. Jadi dia otomatis udah kayak spaghetti ya, bahkan yang paling parah kalau sampai ada circular code ya. Jadi dari A manggil B, dari B manggil C, dari C manggil A lagi. Nah itu muter tuh. Nah itu sering banget kejadian. Nah jadi itu memang masalah di monolith yang tradisional. Dan otomatis ya spaghetti code ini bikin high coupling ya. Jadi perubahan pada satu fitur itu seringkali bisa ngerusak fitur yang lain karena dia bener-bener ini banget ya, erat banget berkaitan dengan modul-modul yang lainnya. Jadi ketika mau nanti dikeluarkan pun itu jadi ribet. Dan yang paling penting adalah ya sulit di-scale ya. Nah, kenapa? Karena susah banget untuk misahin satu modul dengan modul yang lainnya. Dan yang paling ribet ya udah pasti ujung-ujungnya adalah database tightly coupled ya. Jadi database-nya otomatis bakal banyak join, banyak relasi dan lain-lain. Yang paling parahnya itu adalah kalau tabelnya udah ratusan database-nya udah ratusan table ya, itu bakal ribet banget. Jadi nanti kalau teman-teman mau ngeluarin misalnya, oke saya mau ngeluarin modul order, nah itu ribet. Karena udah terlalu banyak, join kemana pun gitu ya, bikin foreign key-nya udah banyak kemana-mana, dan itu bakal jadi ribet. Oke, nah problemnya adalah akhirnya orang banyak mikir, ya udah kalau gitu microservice aja. Nah, saya sendiri jujur sekarang nggak terlalu rekomendasiin buat teman-teman langsung pakai microservice, apalagi kalau bisnisnya baru ya. Ya udah deh monolith aja, emang kenapa gitu ya. Toh sekarang kayaknya nggak hype-hype banget juga ya microservice ya, udah biasa aja gitu ya. Apalagi udah banyak company sekarang melakukan efisiensi. Jadi selama kita masih jalan dengan monolith, menurut saya ya jalan aja ya. Nah, jadi kenapa sih lompat langsung ke microservice itu nggak direkomendasikan? Yang pertama otomatis kompleksitas infrastruktur. Jadi infrastruktur microservice itu bakal lebih kompleks daripada monolith, terutama CI/CD-nya, DevOps-nya, dan wah pokoknya deployment dan lainnya itu bakal lebih kompleks ya. Nah mungkin teman-teman nanti butuh Kubernetes lah, service discovery, API gateway dan lain-lain. Nah beda kalau monolith ya udah mungkin teman-teman bikin satu atau dua VM aja udah jalan sederhana ya. Jadi nggak ribet ya. Nah terutama kalau aplikasinya microservice itu kan nanti banyak server ya, mungkin call-nya tuh via API, otomatis dia akan ada network overhead-nya. Ya, jadi komunikasi antar servisnya mungkin bisa pakai HTTP atau gRPC dan lain-lain. Terutama otomatis dia akan lebih lambat ya karena tidak direct call, dan yang paling penting juga di sini ini ya, maintain-nya lebih ribet, dan kalau misalnya ada kegagalan tuh lebih sulit. Kalau misalnya teman-teman direct langsung kode to kode itu kan kalau misalnya mau rollback ya atau commit itu kan simple ya pakai database transaction. Tapi kalau misalnya microservice itu udah ribet. Teman-teman perlu nanti implementasi kayak distributed transaction. Misalnya teman-teman bikin Saga Patterns atau banyak lah ya strategi yang lainnya untuk distributed transaction. Jadi artinya bakal lebih ribet. Apalagi kalau misalnya ini aplikasinya baru banget, teman-teman juga belum banyak penggunanya ya. Kalau teman-teman langsung pindah ke microservice udah pasti otomatis dia adalah over engineering. Jadi ya ngapain ya ngabisin waktu banyak bikin microservice di awal padahal usernya juga nggak terlalu banyak ya atau bahkan nggak butuh scale sebesar itu. Oke, jadi kemarin itu saya sempat akhirnya sharing tentang modular monolith ya. Jadi gimana caranya kita bisa bikin aplikasi monolith tapi sebenarnya seakan-akan kayak microservice ya. Jadi kalau suatu saat kita mau keluarkan modul di dalam monolithnya itu lebih gampang. Nah, tapi baik lagi ya ujung-ujungnya akan tetap
jadi satu deployment ya. Jadi kan di-combine ya, nanti ujungnya di-deploy dalam satu aplikasi yang sama. Nah, tapi dari awal kita pengen misahin logical boundary-nya. Jadi jangan sampai antar modul tuh saling coupled ya, jadi saling ketergantungan. Jadi kita mulai pisahkan. Nah, jadi seperti itu. Nanti juga kita enkapsulasi ya gimana caranya antar domain itu saling independen. Jadi kalau nanti butuh interaksi ya antar domainnya, contohnya domain order butuh data produk, itu kan otomatis kan saling berhubungan ya. Nah, terus data order misalnya, domain order misalnya butuh data payment, itu kan berarti dia harus manggil domain payment-nya gitu ya. Ini domain bisnis ya, bukan domain .com gitu, bukan domain bisnis maksudnya. Nah, itu otomatis kita nanti perlu bikin kontrak kesepakatan komunikasi antar domainnya. Jadi harapannya nanti kontraknya akan sama, teman-teman mau deploy di monolith yang sama, nanti mau deploy jadi microservice itu nggak ada masalah. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, tenang aja nanti kita akan lihat demonya. Oke, strateginya gimana sih? Nah, strateginya tuh ini strategi sederhana aja sebenarnya ya. Jadi teman-teman bahkan bisa implementasikan di hampir semua teknologi atau bahasa pemrograman. Jadi untuk memastikan strict boundary-nya ya, jadi setiap domain bisnis itu dipecah menjadi 2 modul ya. Nah, kebetulan di sini kan codingnya pakai Java ya, saya demonya pakai Java waktu itu. Jadi di sini kita pakainya Maven ya, jadi itu build system di Java itu Maven. Jadi setiap kita bikin modul itu akan ada 2. Simpelnya yang pertama adalah modul untuk klien atau anggap aja kontrak yang bisa digunakan oleh klien. Jadi contohnya, oke saya mau interaksi dengan modul kamu gitu ya. Apa yang bisa saya gunakan? Ini loh, saya punya kontraknya ya, modul kliennya ya. Nah, atau di Java itu kita bisa bilang namanya interface ya. Ya beberapa bahasa pemrograman punya juga ya, kayak Golang misalnya, atau ya banyak lah ya punya konsep kayak interface. Simpelnya adalah dia adalah kode ya, kontrak, tapi kita nggak punya implementasinya. Nah, siapa nanti yang implementasinya? Ya nanti si modul ini, modul aslinya. Jadi orang-orang yang butuh itu dia cuma menggunakan kontrak ini. Jadi contohnya kalau saya punya modul order, ya saya akan bikin yang pertama kontrak interface-nya di sini ya, yang kedua adalah implementasi aslinya. Nah, kontraknya itu tidak semua fitur order itu akan saya buatkan kontraknya, enggak, tapi yang memang dibutuhin sama klien aja. Contohnya teman-teman punya modul produk misalnya ya. Kalau memang yang dibutuhin sama orang lain atau modulnya itu cuma misalnya get product by ID atau search product gitu ya. Cuma 2 ini aja misalnya, ya kita kembalikan 2 ini aja untuk kontraknya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin kontrak sebanyaknya. Jadi contohnya gara-gara teman-teman biasa bikin CRUD gitu ya, ya udah dibikin semua kontraknya create, read, update, delete, select semuanya itu dibikin nggak kayak gitu ya. Tapi yang mau kita bagikan keluar itu yang baru kita berikan. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Jadi setiap kita bikin modul ya, contohnya teman-teman bikin modul, di sini modul produk gitu ya. Jadi ini adalah produk modulnya. Nanti teman-teman bikin kontraknya. Contohnya di sini produk klien ya. Ini kontrak sebenarnya ya. Nah, jadi kalau di beberapa bahasa pemrograman ada konsep namanya interface. Jadi teman-teman tinggal bikin interface-nya aja. Nah, ini implementasinya sebenarnya di sini ya. Nah, tapi modul-modul yang lain, contohnya saya punya modul ini ya, modul order gitu ya. Jadi ini ada modul order nih. Nah, modul order nih. Nah, modul order ini misalnya ya, misal aja saya butuh data produk, karena kan ketika saya bikin order, saya butuh data produk ya. Nah, saya cukup pakai si kontrak ininya. Nah, jadi saya nggak direct ke modulnya. Tujuannya apa? Tujuannya mau modulnya ini nanti dibikinnya pakai ini misalnya pakai monolith lagi gitu ya, atau mau nanti dijadikan microservice atau bahkan beda teknologi ya, bahasa programan beda, itu nggak peduli. Yang penting saya cuma fokus ke kontrak ini. Nah, seperti itu. Jadi ini mirip teman-teman ketika bikin microservice kan teman-teman pasti bikin API kontraknya dulu ya. Jadi API spec-nya dulu. Nah, seperti kayak gitu aja. Cuma bedanya kalau di monolith itu kan masih tetap di dalam satu source code ya, jadi teknologinya pasti sama. Jadi teman-teman di sini ya bikin aja kontraknya dalam bentuk ya tergantung ya bahasa pemrogramannya. Contohnya kalau di Java ada interface, di Golang juga ada interface dan lain-lain. Nah, jadi ini pakainya kontraknya seperti ini. Nah, jadi ketika saya mau interaksi ya, jadi saya tidak direct ke sini. Nah, termasuk yang lainnya. Nanti kalau teman-teman di sini ada, misalnya saya punya juga di sini ini ya payment misalnya ya. Jadi di sini ada payment. Nah, sama payment juga nanti punya kontrak di sini ya. Nah, jadi kalau mau berinteraksi dengan payment, kita tinggal pakai kontraknya di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti ini implementasinya di sini. Nah, isi kontraknya apa? Isi kontraknya itu adalah memang sesuatu yang di-expose aja. Jadi yang boleh digunakan oleh modul lain. Makanya tadi saya bilang, kalau di sini punya CRUD gitu ya,
Nah, jadi di sini ya kalau nggak dibutuhin ya ngapain? Contohnya kan kalau saya mau insert update delete pasti langsung ke modul produknya, ke halaman produknya. Tapi kalau di halaman order kan saya nggak akan nge-create produk gitu ya. Jadi kalau order cukup misalnya ya udah di sini cuma butuh 2 misalnya. Yang pertama misalnya search produk gitu ya. Yang kedua misalnya get by ID misalnya. Ya udah itu aja. Ya udah berarti di sini saya cuma bikin 2 ini aja. Nah, termasuk ini nih payment. Nah, di sini kalau kita butuhnya cuma misal aja create payment gitu ya atau nah di sini atau misalnya cancel payment seperti itu ya udah cuma buatnya 2 aja kontraknya di sini. Nah, di sini kan nanti ada lagi tuh ada banyak ya modul payment-nya ya, fiturnya banyak. Nah, tapi fitur itu ya fokus di sini aja. Jadi yang kita bikin kontraknya itu cuma yang memang mau diekspos ke luar modulnya. Nah, jadi sesimpel seperti itu. Nah, jadi contohnya kalau di saya di sini bilangnya klien ya, walaupun ini nggak ada istilah baku sih ya, teman-teman bebas lah mau modul kontrak gitu ya, mau modul implementation silakan, bebas ya. Nah, jadi nanti pembagian domain e-commerce-nya ya yang saya demo nanti itu ada beberapa nih, ada modul customer, ini mengelola profile data pelanggannya, lalu ada produk ya, ini katalog barangnya, lalu ada order ya, nah ini yang orkestrasi untuk pembuatan data order ya, jadi nanti dia akan manggil data customer, data produk, data payment, lalu ngirim notifikasi. Nanti modulnya ada 5 ya. Customer, produk, order, payment, dan juga notification. Lalu aplikasinya, monolitnya namanya app ya. Jadi ini mengagregasi semua modul agar jalan jadi satu aplikasi monolit yang sama. Oke. Nah, jadi strateginya yang tadi saya bilang ya. Nah, gimana nih kalau kita mau bikin order ya? Kalau kita bikin order, otomatis kan stok barang harus dikurangi. Sedangkan stoknya itu ada di produk misalnya, seperti itu. Nah, jadi nanti dari situ ya, nah problemnya kan saya nggak mungkin yang tadi ya, saya kan nggak mungkin dari order ini misalnya langsung direct manggil ke sini untuk nurunin stok misalnya ya. Jadi kan ke sini nih. Nah ini nggak mungkin karena kan nggak boleh ya. Saya harus via ini ya. Berarti nanti mau tidak mau di sini kita harus bikin yang untuk nurunin stok ya misalnya decrease. Nah jadi ini untuk nurunin stok. Jadi kita bikin nih. Jadi semua yang memang bisa dipakai ya oleh modul luar ya, modul luar dari produk ini, ya otomatis teman-teman harus bikin kontraknya. Jadi saat kita manggil ini sebenarnya yang implementasi adalah si produknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi simpelnya ini adalah interface-nya yang untuk berinteraksi dengan modul lain, ini implementation-nya. Kalau di Golang mungkin ini interface-nya, ini adalah structure-nya, sesimpel kayak gitu. Di Java ini interface-nya, ini ya implementasinya ya, kelasnya. Ya mirip kayak di PHP juga sama, interface-nya ini juga kelas implementasinya. Jadi sesimpel kayak gitu aja. Nah, lalu kan kadang-kadang ada beberapa kontrak yang memang kita mau ngirim ini ya, ngirimnya tuh kontraknya tuh ada fire and forget. Contohnya basisnya event driven. Nah, itu juga nggak masalah ya, teman-teman tetap bikin. Contohnya di sini ada yang notifikasi. Nah, gimana caranya kita mau bikin notifikasi? Ini contohnya teman-teman punya modul notification ya. Jadi di sini adalah notification, ini modul juga. Nah, kalau teman-teman direct ke sini ya, contohnya teman-teman udah bikin order nih, teman-teman mau ngirim email. Nah, ada di sini nih. Nah, problemnya adalah kalau kita direct langsung ke modulnya, simpelnya adalah kalau modulnya nanti diganti, teman-teman mau ganti modulnya jadi microservice, teman-teman harus ngubah si order modulnya lagi. Kenapa? Karena teman-teman nggak punya kontrak ya. Nah, itu yang problemnya. Jadi, di sini juga saya demonya ini ya, tetap ada kontraknya. Jadi, di sini ada kontraknya juga. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Jadi, di sini ada notification client. Nah, itu bentuknya kontrak. Jadi nanti implementasinya yang notification modul ini. Nah, nanti ini ya, ketika teman-teman mau ganti ya implementasinya, oke saya mau implementasinya tadinya HTTP, langsung dari monolith, teman-teman mau ganti HTTP, ya tinggal ganti aja di sininya ya, notification-nya. Teman-teman mau ganti besok-besok mau jadi Kafka atau RabbitMQ ya, mau menggunakan event driven, ya tinggal ganti ininya aja ya. Ini order nggak dirubah sama sekali karena dia dari awal pakainya yang kontrak di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu idenya. Jadi seakan-akan kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya udah dalam bentuk microservice. Cuma bedanya adalah ini semua dibungkus dalam satu aplikasi monolith. Oke. Nah, problemnya adalah ini yang paling mungkin agak susah ya, bahkan mungkin bisa diperdebatkan. Nah, karena antar modul itu kita harus isolasi ya, jadinya antar modul itu tidak ada foreign key. Jadi nggak ada relasi di tabelnya, even di database yang sama.
Contohnya saya punya tabel orders, di sini ada customer ID. Nah, customer-nya ID ini ya saya tidak foreign key-kan dengan tabel customers. Kenapa? Karena customers di sini kan dia kita anggap modul yang beda, karena suatu saat tuh bisa pindah database, bahkan mungkin ganti database yang berbeda ya. Jadi dari awal paradigma kita, ini suatu saat modul ini bisa keluar, kapanpun itu. Jadi dari awal paradigmanya diubah, yang tadinya kita selalu misalnya kalau mau ngambil data order kita pasti selalu join ya ke data customer misalnya. Nah sekarang mau tidak mau teman-teman tidak bisa lakukan join. Ya teman-teman ambil dulu data order, setelah itu teman-teman manggil yang customer kliennya untuk get customer menggunakan ID. Nah seperti itu. Nah gimana kalau ini? Nanti kan kalau gitu ada N+1 query dong. Ya itu teman-teman strateginya dipikirin dulu lah. Misalnya kalau teman-teman mau query satu tabel gitu ya, keluar 100 data gitu ya, ya jangan query satu-satu ke customer-nya, ya jangan customer client get customer by ID satu-satu ya, nggak kayak gitu ya. Ya teman-teman nanti bikin lagi misalnya get customer by IDs. ID-nya banyak langsung 100 itu kan bisa ya. Jadi nggak usah banyak alasan lah. Simpelnya teman-teman pikirin strateginya gimana biar hal-hal kayak tadi itu bisa dioptimalin. Jadi bukan berarti oh nggak bisa dong, susah join ya nggak juga gitu ya. Teman-teman tinggal pikirin aja, oke, berarti tinggal kita gunakan inquiry ya, di mana di sini kontraknya pakainya IDs-nya bisa lebih dari satu. Jadi sesimpel kayak gitu aja. Nah, jadi harapannya itu di awal memang gimana caranya kita antar modul itu memang tidak saling ketergantungan dan memang nggak peduli satu sama lain. Jadi nanti di sini, ini kan nanti aslinya itu kan database-nya masih sama ya. Nah, di database yang sama. Nah, tapi produk ya punya sendiri gitu ya. Nanti di sini ada produk gitu ya. Nah, ke sini nanti di sini ada payment misalnya ya. Nah, gimana caranya? Ini, ya nggak perlu berelasi. Karena apa? Karena suatu saat kalau kita pindahkan database-nya, ini contohnya tiba-tiba pakai Postgre gitu ya, ini tiba-tiba pakai MySQL gitu ya. Nah, itu kan kita lebih aman ya. Nah, karena dari awal memang tidak ada relasi antar modulnya. Nah, jadi teman-teman tinggal pikirin seperti itu aja. Oke, seperti tadi ya, ini contoh-contoh migration path-nya. Nah, kita akan lihat contoh project-nya ya. Nah, saya akan sharing nanti di deskripsi ya, teman-teman bisa lihat aja. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, jadi ini adalah project-project-nya ya. Jadi dari customer gitu ya, ini semuanya komplit ya. Dari customer ada controller-nya ada atau API-nya ya. Ini untuk membuat data customer, nge-get data customer, ngambil semua data, nge-update, nge-delete, semuanya ada semuanya di sini. Jadi ini beneran modul komplit ya. Nah, ada logic di service-nya misalnya seperti ini. Oke, ini kayaknya sebelumnya pernah saya commit. Bentar ya, saya rollback dulu semuanya. Oke, nah di sini ada misalnya ya. Oh, sorry bukan ini. Customer client misalnya. Nah, ini ya. Ada create-nya, ada get-nya, ada get all gitu ya, ada update ya. Jadi ini komplit semuanya. Nah, cuma kan problemnya kan tidak semua logic bisnis ini memang dibutuhkan oleh modul lain. Contohnya misalnya di sini ya, kita lihat ada customer client. Ini adalah kontrak yang digunakan nanti oleh modul yang lain. Di sini contohnya di customer client, saya cuma mengembalikan get customer by ID aja. Sesimpel kayak gitu. Artinya apa? Artinya cuma ID doang yang bisa digunakan ya. Cuma metode get customer by ID doang yang memang diekspos keluar yang memang boleh digunakan oleh modul lain. Nah, jadi nanti kalau modul lain mau pakai ya tinggal pakai ininya aja ya. Jadi dia tidak akan direct manggil langsung ke modul ini. Jadi dia pakai modul ini. Nah, termasuk data responsnya pun ya di sini ada nih customer client respond ya. Kalau saya cuma memang mau mengekspos 4 kolom ini ya saya ekspos 4 aja. Ngapain saya harus balikin? Contohnya teman-teman punya tabel isinya ada 100 kolom. Padahal orang lain itu cuma butuhnya 20 kolom aja ya. Balikinnya 20 aja. Ngapain kita harus balikin 100 kolom? Jadi intinya tuh kita nge-encapsulate kompleksitas di modul kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini customer, dia punya klien. Notification, dia juga punya klien ya. Di sini ada detail notification-nya ya. Jadi termasuk cara nge-handle notification ada di sini detailnya. Nah, tapi yang diekspos keluar itu di sini cuma notification client. Isinya cuma send notification. Ini notification client request. Isinya pun cuma targetnya dan juga message. Mungkin targetnya misalnya ke email gitu ya, message-nya apa, seperti itu. Ini ya kebetulan demo, jadi simple aja. Nah, ini juga contohnya payment ya, ada payment client. Kita lihat di sini payment client-nya itu cuma
create payment sama cancel payment. Udah sesimpel kayak gitu aja. Karena modul yang lain tuh nggak butuh yang lain ya misalnya. Ya, jadi kita balikin cuma ini aja. Nah, termasuk yang produk nih. Produk itu kan banyak digunakan contohnya. Nah, kebetulan di demo ini produk itu cuma butuh 3 aja yang dikeluarkan ya. Jadi cuma get product ya by ID, lalu reduce stock ya, turunin stok, lalu restore stock ya, balikin stoknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi cuma 3 ini aja. Nah, padahal kalau kita lihat di modul produk aslinya, teman-teman perhatikan di controller contohnya ya, nah itu ada banyak tuh. Ada produk, ada kategori, ada brand gitu ya. Artinya banyak tuh, ada brand itu banyak ya, create, update, delete ini ada semua. Kategori juga ada semua ya. Termasuk produk controller itu juga ada semua. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ini ya sebenarnya sih modul kompleks gitu ya. Ada create, kategori ya, ada brand, ada juga produk service-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus akhirnya gimana kalau mau interaksi dengan modul yang lain yang tadi saya bilang? Di order contohnya, kan yang paling banyak interaksi tuh order ya. Order tuh kan butuh create data order, tapi dia butuh data customer-nya siapa, habis itu data payment-nya apa gitu ya. Di-create dulu payment-nya, habis itu produknya apa, dan setelah itu baru kirim notifikasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di controller di sini ya, order controller itu ada create order. Nah, ketika create order, dia akan manggil business logic create order di sini. Nah, ini panjang banget nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kodenya ya, yang pertama dia dapetin data customer dulu ya dari request-nya. Jadi di sini ada request, customer ID-nya siapa. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, dia get customer-nya menggunakan customer client. Jadi bukan direct langsung ke database-nya, tapi dia menggunakan kontrak si customer client-nya. Nah, di sini kan kalau kita lihat customer client ya ini kontrak dari si customer client-nya. Jadi dia tidak menggunakan implementasinya. Implementasinya itu di-handle sama si modul customer-nya. Nah, jadi dia dapetin dari sana. Jadi dia bukan query langsung juga ke database. Jadi kalau suatu saat mau dikeluarkan customer modulnya jadi microservice berbeda, di order itu nggak ada perubahan sama sekali. Nah, contohnya di sini bikin produk gitu ya. Lalu di sini bikin order, lalu di sini ngambil produk ya, yang menggunakan produk ID ini. Kita lihat get product di sini. Nah, jadi dia manggil get product ini. Nah, setelah itu produk klien dia reduce stoknya, turunin stoknya gitu ya. Lalu di sini, nah kalau di sini untuk save data ordernya dia langsung ke database ya. Nah, di sini dia pakai layer repository langsung masukin ke database. Kenapa? Karena itu tabel modul si ordernya. Nah, setelah itu ya di sini lihat itu ngirim notification ya menggunakan send notification pakai yang notification client di sini. Jadi dia tidak direct langsung ke modul notification, melainkan menggunakan kontraknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan seperti ini ya, kalau teman-teman perhatikan, di sini itu dia tuh depend-nya ke kontrak-kontraknya aja ya. Dari mulai produk klien, payment klien, notification klien, customer klien. Nah, jadi dengan seperti itu ya otomatis tidak ada lagi ketergantungan si order modul ini ke modul-modul seperti payment, notification, sama customer. Karena dianggapnya itu sudah modul terpisah. Jadi kalau suatu saat mau dimigrasikan ke microservice kah atau ke tempat lain kah, ya nggak peduli gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat contohnya ya di sini. Misal aja beberapa modul tadi misalnya ya, saya mau migrasikan ke microservice ya. Misal aja saat traffic-nya mulai membludak di modul produk misalnya produk source-nya membludak dan lain-lain. Akhirnya misalnya harus dipisah ke server yang lain. Nah, ketika dipisah ke server yang lain, saya mau dia develop jadi microservice seperti itu. Nah, otomatis ya, karena tadi kita sudah pakai kontrak semua, bahkan tidak ada join tabel sama sekali antar modulnya gitu ya. Jadi kalau nanti mau kita keluarkan si produk modul jadi microservice, tinggal dikeluarin aja ya. Jadi kode di order itu tidak dirubah sama sekali ya. Jadi pemanggilan produk klien reduce stock ya di order service itu sama sekali tidak disentuh lagi ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini karena kan kita manggilnya ke kliennya aja gitu ya. Jadi di sini klien. Jadi logic di sini itu sudah tidak perlu teman-teman otak-atik lagi. Nanti mau dikeluarkan dan sebagainya. Terus apa dong yang harus diubah? Yang diubah itu adalah implementasi modul yang tadi ya. Nanti kita di sini saya udah bikin beberapa branch-nya ya. Nah, ada branch split modul sebagai microservice, ada event-driven arsitektur juga. Nanti kita lihat. Jadi simpelnya semuanya itu tidak ada yang diganti di logic modul si ordernya. Yang kita ganti cuma ya tadi si modul produknya karena kan dia yang mau keluar. Jadi yang mau tidak mau kontraknya tuh harus diganti implementasinya. Yang tadinya
di-handle langsung sama modul produknya diganti jadi ini ya, jadi manggil API call, misalnya manggil ke produk service-nya. Nah, habis itu udah tinggal langsung migrasi ke microservice. Jadi sesimpel kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman keluarin ya. Kalau kita lihat diagramnya lagi di sini, misal aja produk mau dijadikan microservice gitu ya. Ya udah, kita keluarin ini jadi microservice terpisah gitu ya. Nah, jadi ini microservice, jadi ini bukan modul lagi, microservices ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini ya, itu berarti yang tadinya produk modul ya, itu sekarang jadi produk HTTP client. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini produk HTTP client ya, dan sebenarnya yang dilakukan adalah HTTP client itu manggil ke sini. Nah, seperti itu. Jadi yang dari order itu tidak ada perubahan sama sekali karena dia itu manggil si produk client kontraknya. Yang diganti itu cuma ini implementasinya. Yang tadinya implementasinya langsung modulnya, sekarang ganti jadi manggil API call di sini. Jadi modul ini tuh tidak tersentuh sama sekali. Ya bahkan dia juga nggak peduli ya. Ini berubah mau ganti jadi HTTP, bahkan ganti jadi gRPC dan lain-lain, dia nggak peduli sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat contohnya nanti. Sorry. Kayaknya udah, kita akan lihat contohnya di sini. Jadi contohnya di sini ya, kalau teman-teman perhatikan ya, saya akan pindah ke brand sini ya, split module as microservice. Check out. Nah, di sini. Kalau di sini contohnya itu yang dipindahin itu payment ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini payment kosong nih. Jadi ini payment di delete ya. Saya delete paymentnya. Artinya apa? Artinya modul payment itu udah jadi microservice, anggap aja jadi microservice gitu ya di payment service di sana gitu ya. Nah, di sini ini nggak error. Kenapa nggak error ya? Kalau teman-teman perhatikan di order ya, ketika dia create payment ya. Nah, di sini dia ada payment ya. Ketika create payment di sini, dia tetap menggunakan si payment client-nya. Jadi bukan manggil API, bukan manggil modul si payment-nya. Nah terus gimana? Kok bisa nggak error? Karena implementasi payment client-nya kita ganti yang tadinya di-handle sama si payment modul, kita ganti, kalau teman-teman perhatikan di sini detailnya, ya kita ganti nih. Ini payment client implementation-nya itu jadi manggil, anggap aja di sini manggil service payment. Microservice payment. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi si order service ini tidak tersentuh sama sekali. Saya sebenarnya udah bikinin ininya sih, contoh di GitHub-nya ya. Jadi di sana saya masukin contoh demonya, pull request ya. Nah, ini demo split payment module to microservice di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, di sini ya, di modul payment ini saya hapus nih, lihat, ini delete semua ya. Ini delete semua. Jadi artinya modul payment itu udah hilang. Nah, kalau teman-teman perhatikan, lihat nih, nggak ada perubahan di modul order. Yang terjadi cuma di payment client-nya. Payment client-nya yang tadinya isinya payment client yang kontraknya, saya tambahkan lagi satu kelas baru untuk ganti kontraknya yang tadinya manggil si modul aslinya, itu ganti jadi manggil API di sini. Nah, jadi seperti itu doang. Jadi di ordernya sama sekali tidak ada perubahan sama sekali di sini ya, nggak ada ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi simple ya. Jadi ketika nanti mau teman-teman jadikan microservice ya sesimpel tinggal keluarin aja modulnya karena kita udah ada relasi tabel, tidak ada dependensi antar ininya juga kita pakainya kontrak gitu ya antar modulnya. Jadi tinggal keluarin aja udah selesai. Nah, jadi seperti itu. Jadi sesimpel kayak gitu doang. Oke, nah selanjutnya salah satu problemnya ya itu sebenarnya di aplikasi itu ini di project model monolith itu adalah gimana kalau ada orang yang nggak ngikutin kesepakatan misalnya. Harusnya kan tadinya dari aplikasi itu dari modul itu nggak boleh langsung manggil modul yang lain, misalnya harus lewat kontrak. Nah gimana kalau tiba-tiba ada yang langsung manggil modul yang lain misalnya. Contohnya dari order tiba-tiba yang tadi ya. Dari order tiba-tiba harusnya manggil ke sini ya, produk ini, tiba-tiba dia malah manggil ini ke sini. Atau langsung ke sini nih, ke payment gitu ya, yang kayak tadi nih. Nah itu gimana? Ya memang itu harus kesadaran orangnya ya, karena kan namanya di aplikasi yang monolith gitu ya, kodenya kan kita bisa aja tiba-tiba manggil modul orang lain kan, ya namanya juga di dalam source code yang sama, ya itu bisa aja kejadian. Makanya benar-benar ini harus dijaga. Nah gimana jaganya? Ya teman-teman harus bikin
mungkin tiap aplikasi atau tiap teknologi itu harusnya ada sih library-library untuk jaga. Contohnya kalau di Java itu ada tuh namanya arc unit ya. Jadi dia bisa membatasi modul mana nggak boleh manggil modul yang mana. Nah itu bisa tuh dilakukan. Contohnya kalau di saya di sini di demonya tuh kita menggunakan arc unit ya. Jadi ini adalah library yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah satu package ya atau satu modul di Java itu memanggil package atau modul yang lain atau enggak. Kalau ada yang manggil itu dianggapnya melanggar aturan. Nah, itu bisa. Nah, contohnya kalau di contoh di sini di bagian sini ada arsitektur tes. Nah, di sini. Jadi di sini ada aturannya contohnya ya. Nah, contohnya di sini order itu misalnya ya cuma boleh manggil mana, habis itu kalau misalnya ini cuma boleh manggil mana, ini boleh manggil mana. Nah, nanti ketika misalnya dijalankan ya, ternyata ada orang yang sengaja memanggil modul yang harusnya dilarang, maka ketika di running testingnya itu otomatis langsung fail. Nah, ini contohnya nih, di unit testnya saya sudah di PR-nya saya sudah sempat kasih lihat. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ada arc unit violation ya. Jadi misal aja teman-teman, nah di sini kita lihat file changes-nya. Misal aja di modul order ya, teman-teman kekeh banget ya di sini. Nah, ini adalah modul order, teman-teman tiba-tiba masukin modul produk, berarti direct langsung manggil modul produk. Oh, di sini teman-teman perhatikan, tadinya yang produk client ya, teman-teman langsung direct manggil produk service. Nah, di sini diganti nih. Jadi langsung manggil produk service, artinya kan langsung ya. Yang tadinya itu teman-teman manggil ini ke sini, itu kan berarti teman-teman langsung ke sini manggilnya. Nah, ya, kalau masih tadi ya jadi modul ya. Nah, itu otomatis dia akan error, nggak bisa. Nah, teman-teman juga nanti perlu dicek kalau teman-teman contohnya pakai Golang atau bahasa pemrograman yang lain atau teknologi yang lain, teman-teman pastikan itu ada nggak fitur kayak gitu ya. Jadi contohnya dari satu modul atau dari satu package nggak boleh manggil package ini. Nah, teman-teman bisa cek aja ya. Harusnya sih udah banyak sih, karena banyak orang mungkin yang satu pemikiran juga ya harusnya. Nah, nanti kalau misalnya ada kelakuan kayak gini ya, tiba-tiba ada developer iseng ngelakuin ini, maka testingnya akan error kayak gini. Jadi saat misalnya di testing ya, itu akan keluar di sini. Ini keluar adalah arsitektur violation. Jadi dilarang tuh. Nah, jadi dari awal kita udah desain model monolith, tapi harapannya ya orang akan maintain terus seperti itu. Jadi jangan sampai awalnya doang udah modular monolith, kesana-kesananya orang akhirnya males maintainnya. Nah, jadi kita kasih aturan seperti ini. Ya teman-teman tinggal cek aja di teknologi yang teman-teman gunakan, pastikan bisa nambahin aturan seperti ini. Oke. Nah, jadi yang tadi ya udah kita mainnya udah, arsitektur tesnya udah, split. Nah, yang kita lakukan contohnya yang terakhir adalah yang ini, event driven arsitektur. Ini slide event driven. Jadi contohnya yang tadi ya. Tadi kan kita manggil notification itu pakai klien ya. Nah, ini notification klien. Nah, suatu saat tiba-tiba ini kan pakainya HTTP contohnya. Suatu saat teman-teman tiba-tiba, oke, saya mau ganti mau ke Kafka. Jadi sebelum di notification modul, saya mau kirim dari sini, contohnya kirimnya ke Kafka, seperti ini. Nah, ini Kafka misalnya. Harapannya apa? Harapannya kan notification itu tidak butuh saat itu juga saya harus tungguin dari order, misalnya ketika saya send notification, ya udah fire and forget aja. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu juga sesimpel teman-teman tinggal ganti implementasinya di kontraknya ini. Yang tadinya manggil atau diimplementasikan langsung sama si modul notification, teman-teman tinggal ganti aja, ya udah saya ganti ke Kafka. Sesimpel kayak gitu. Nah, jadi ini pun nanti mau di-deploy jadi satu microservice yang terpisah itu nggak ada masalah. Nah, ini contohnya lagi, kita teman-teman bisa lihat ya di pull request yang migrate notification to Kafka event driven di sini. Nah, di sini contohnya kalau teman-teman perhatikan ya, lihat perubahannya terjadi di e-commerce notification, tidak ada di e-commerce order sama sekali. Artinya order itu tidak tersentuh sama sekali. Jadi perubahan arsitektur tadi dari pindahin ke microservice, sekarang pindahin ke event driven, itu nggak ngeganggu modul order sama sekali. Jadi bahkan modul order itu nggak tahu menau soal terjadi perpindahan itu. Nah, jadi di sini contohnya kalau kita perhatikan ya, nah ini diganti semuanya ya. Yang tadinya langsung manggil direct kodenya itu kalau teman-teman perhatikan di sini dia sekarang pakai Kafka. Jadi ini adalah Kafka template atau Kafka producer di mana dia nge-publish data ke Kafka ya, ke notification event di sini. Nah, nanti diterima oleh ini.
Nah, oleh Kafka consumer-nya atau Kafka listener-nya. Nah, di sini ada notification-nya. Jadi nanti dapat notification, lalu dia di sini kebetulan logiknya simple ya, cuma nge-save data ke database notification-nya apa. Nah, jadi sesimpel kayak gitu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali di bagian ordernya. Nah, jadi memang harapannya dengan modular monolith ini, ya tadi ya harapannya, independen ketika ada perubahan di modul orang lain, modul kita itu nggak tahu atau bahkan nggak peduli ya, terjadi perubahan arsitektur kah, perubahan kode dan lainnya itu nggak peduli. Nah, jadi bahkan tabelnya kalau diubah pun itu kita nggak peduli. Kan problem di monolith itu ketika coupling banget ya, tabelnya itu kita harus depend banget. Nah, jadi seperti itu ya. Ya teman-teman bisa demokan nanti langsung di komputer teman-teman sendiri. Oke, jadi modular monolith itu memang struktur yang, ini AI banget nih. Saya memang bikin slide-nya pakai AI sih dari hasil project saya. Jadi intinya adalah di awal itu kalau saya sendiri sekarang selalu bikin di awal tuh ya modular monolith kalau bikin aplikasi. Jadi fokusnya ya simple ya ke bisnis. Jadi nggak usah mikir-mikir di awal tuh ya udah langsung pengen teknologinya keren lah, microservice dan lain-lain, nggak ngapain ya kalau ujung-ujungnya nggak jalan juga bisnisnya. Jadi fokus di awal mendingan fokus ke bisnis, bikin monolith dulu, tapi didesain modular. Kalau suatu saat mau dimigrasiin, kalau udah gede ya gampang migrasiinnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu kayaknya last slide-nya. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi harapannya teman-teman juga bisa tahu ya kalau sekarang microservice itu nggak se-hype kayak dulu lagi ya. Jadi bahkan di beberapa klien saya banyak juga sih yang sekarang tuh udah nggak mau implementasi microservice. Bahkan saya sempat ada satu klien yang tadinya tuh ke microservice ya, bahkan mereka sampai 10 microservice. Terus saya bilang ini kayaknya nggak worth it ya dibikin microservice, apalagi timnya tuh cuma ada 5 orang, buat apa gitu ya? Kok timnya banyakan timnya banyakan microservice-nya dibanding timnya. Akhirnya di-merge lagi jadi satu monolith ya. Waktu itu pakainya Golang dan sekarang malah maintain-nya lebih gampang ya. Nah, dengan tim yang kecil. Yang penting kan sebenarnya kan event monolith kan aplikasinya performanya bagus dan stabil ya. Dibanding microservice malah makin pusing apalagi kalau orangnya sedikit. Oke, itu aja. Mudah-mudahan materinya menarik ya. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.